Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita dalam mata kuliah psikologi komunikasi. Kenapa sih kita mesti belajar psikologi komunikasi? Karena ketika kita sedang melakukan proses komunikasi, itu adalah dua orang atau lebih yang sedang berkomunikasi, otomatis di sini seluruh jiwanya si komunikator atau komunikan turut berperan dalam proses komunikasi tersebut. Kenapa demikian? Karena proses komunikasi itu adalah proses yang dinamis. Dia selalu berubah-berubah. Bisa saja pada saat saya berbicara seperti ini, psikologinya saya lagi tenang. Tiba-tiba, misalnya nih kita di dalam kelas, saya melihat salah satu dari kalian atau rekan-rekan bercanda atau terima telepon, otomatis itu mengganggu konsentrasi saya pada saat mengajar. Nah, di situ saya akan merasa secara psikologis, secara psikis, pasti saya akan merasa kok saya kurang dihargai ya, seperti itu. Nah, itu yang disebut kenapa proses komunikasi itu dia adalah proses yang dinamis, yang selalu berjalan selama komunikasi itu sedang berlangsung. Di sini dikatakan juga pendekatan psikologi pada komunikasi. Komunikasi itu kan ketika kita berkomunikasi otomatis semua indera panca indera di dalam kita itu juga turut melakukan komunikasi. Seperti misalnya saya mendengarkan saran dan pertanyaan dari rekan-rekan. Kemudian saya juga melihat bagaimana rekan-rekan ketika menerima materi saya di dalam kelas. Kemudian juga kita dipengaruhi oleh ruangan kelas, ruang fisik di dalam kelas. Kemudian mungkin juga ada noise ya, seperti misalnya saya lagi ngajar, tiba-tiba ada yang masuk, tiba-tiba ada yang permisi Bu, mau permisi ke toilet dan sebagainya. Nah, di dalam pendekatan psikologi itu kita pelajari. Seperti misalnya ketika hari hujan, AC di ruangan kelas dingin, wajar ketika mahasiswa saya itu bolak-balik ke permisi untuk ke toilet. Mungkin pasti karena kedinginan dan sebagainya. Nah, tapi di sini adalah ketika psikologi itu memandang bahwa penyampaian lambang-lambang yang disampaikan itu ada sedikit miskom, artinya ada sedikit ketidakmengertian atau ketidaksamaan antara komunikator dengan komunikan. Nah, kalau di dalam psikologi komunikasi, selama berkomunikasi itu kita diharuskan untuk menggunakan komunikasi persuasif. Misalnya, saya sedang marah dengan kalian. Gak mungkin dong saya di depan kelas, saya tiba-tiba marah ke kalian tuh bilang, kalian ini gimana sih, nggak benar gini. Enggak. Tapi saya pasti di dalam psikologi saya tahu mahasiswa saya itu sudah pada dewasa semua, yang tidak mungkin saya perlakukan seperti anak kecil. Pasti saya akan mengatakan bilang gini, mohon maaf ya, di sini saya agak kecewa dengan rekan-rekan karena bla 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 bla. Misalnya sikapnya yang kurang dewasa, kemudian bercanda di dalam kelas dan sebagainya. Nah, dengan komunikasi yang persuasif, harusnya komunikator itu juga mudah mengerti atau oh iya saya ditegur nih secara halus. Tapi terkadang ada juga komunikator yang mungkin secara psikologis baru juga ditegur halus, nggak dimarahin. Jadi psikologi seseorang itu juga berbeda-beda ya teman-teman. Artinya komunikator juga tidak bisa menyamakan bahwa psikologi semua orang itu bisa diomongkan dengan omongan yang keras, sementara yang lainnya harus dengan yang lembut. Itu yang harus diperhatikan oleh komunikator. Nah, di sini ada pendapat Visser yang menyebutkan 4 ciri pendekatan psikologi, yaitu penerimaan stimuli atau rangsangan secara indrawi. Yang tadi saya bilang bisa berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kemudian apa yang kita rasakan, itu pasti kita tangkap melalui panca indera kita. Kemudian proses yang mengantarai stimuli dan respon. Artinya ketika ada rangsangan seperti apa, responnya seperti apa. Nah, proses disinilah dia yang mengantarai antara stimuli dan respon. Kemudian komunikator itu wajib
memprediksi respon yang akan diberikan oleh komunikannya. Dan kemudian ada peneguhan respon atau feedback akhir dari komunikan itu seperti apa. Sedangkan menurut Miller, psikologi komunikasi itu adalah ilmu yang berusaha untuk menjabarkan, meramalkan, kemudian mengendalikan peristiwa mental dan behavioral. Behavioral itu artinya secara psikis ya, dalam proses komunikasi. Seorang anak yang lagi kebingungan dalam pelajarannya, misalnya anak SD, dia nggak tahu pelajaran matematika. Dia minta tanya ke ibunya marah-marah, pasti anak itu akan semakin bingung dan semakin pusing. Tapi kalau ibunya ngajarinya dengan lemah lembut, dengan oh ya ini gini ya nak, 1 tambah 3 ini berapa, itu beda penangkapan dari si anak akan merasa tenang untuk berpikir. Dibandingkan jika seorang ibu itu ngajarinya bentak-bentak, misalnya masa sih 1 tambah 3 aja kamu nggak ngerti, gitu aja nggak ngerti dan sebagainya. Nah itu akan membuat psikis seorang anak itu down. Di sini dalam proses komunikasi, jika dipandang dari perspektif psikologi, kita akan berusaha melihat bahwa ketika komunikasi itu berlangsung, usahakan kita menjaga psikis dari komunikan kita itu dapat terjaga dan dia bisa menerima pesan kita dengan baik. Demikian penjelasan dari saya. Selebihnya setelah ini kita akan belajar di pertemuan kedua sampai ke-7 untuk UTS. Saya tidak perlu lagi menjelaskan kontrak perkuliahan kita karena saya rasa rekan-rekan sudah ingat bahwa setiap tugas dikirim ke sistem ini dan juga email saya. Mungkin ada yang lupa, email saya adalah di tugas.ibmb@gmail.com. Kemudian juga yang sakit, yang izin itu harus izin ke saya. Jika tidak izin ke saya, maka saya anggap tidak hadir. Demikian rekan-rekan, sampai ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.